Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala bani adama su'uba wa qabaila liyata'arafu bainahum wa a'lamahum annal akrama minhum indahu atqahum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi taqwallahi wa ta'atihi wal amali bi hidayatihi la'allakum tahtadun wa tuflihun. Wadhkuru qawlahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisalismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, saya ingatkan sekali lagi, kalau khotib sudah naik mimbar tidak perlu sholat sunnah. Saya ulang lagi, kalau khotib sudah naik mimbar tidak perlu sholat sunnah. Apalagi kalau tadi banyak sekali sampai 2 baris di depan khotib. Jadi lalu khotibnya terganggu oleh banyaknya orang yang sholat karena harus mengkhutbahi orang sholat. Nanti saudara yang sholat tadi itu menyalati orang yang sedang khutbah. Ini sudah saya ingatkan berkali-kali, kalau khotib sudah naik mimbar tidak perlu sholat sunnah, apalagi secara beramai-ramai seperti tadi. Itu sungguh tidak sopan bagi keberadaan Jumatan kita ini, dan tidak baik karena menyelenggarakan khutbah itu wajib, sementara sholatnya sholat sunnah. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau kau katakan diamlah kepada tetanggamu atau kepada orang di sampingmu pada saat imam sedang khutbah, maka Jumatannya itu sudah dianggap lagho, sudah dianggap sia-sia. Apalagi sholat yang panjang. Ya. Ini. Tapi terus saja diulang-ulang karena dalam dalam pepatah Arab dikatakan innal fitam minal adati syadid. Meninggalkan kebiasaan itu memang sulit ya. Ya sudah, nanti untuk ke depan, terutama yang ada di depan itu jangan sholat sunnah kalau imam sudah naik mimbar. Kemudian tema khutbah siang hari ini saya buat firqah dalam Islam jangan sampai memisahkan kita. Saya akan berbicara mulai dari lahirnya firqah-firqah dalam Islam atau kelompok-kelompok dalam Islam yang hampir semuanya lahir dari persaingan untuk memperebutkan kepemimpinan umat. Dalam bahasa yang lebih sederhana, persaingan politik. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, beliau meninggalkan sebuah entitas politik yang bisa disebut dengan negara. Maka lalu itu menjadi persoalan karena Nabi tidak memberi pesan apa-apa mengenai siapa yang menggantikannya dan bagaimana cara memilih penggantinya. Oleh karena itu lalu berkumpullah sekelompok orang Ansor di aula Bani Sa'idah
untuk membicarakan di antara mereka siapa yang akan mengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat. Mereka hampir sepakat memilih Sa'ad bin Ubadah. Tetapi sebelum kesepakatan itu diambil, datanglah 3 orang, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah datang, dan terjadilah perdebatan sengit di antara orang-orang yang datang ini, yang ketiga-tiganya dari kelompok Ansor, dan orang yang tinggal di situ ya kelompok Muhajirun, dan orang-orang yang sudah ada di situ sebelumnya yaitu orang-orang Ansor. Tapi ala kulli hal, lalu orang sepakat bahwa yang terpilih adalah Abu Bakar dengan argumen yang pada waktu itu disampaikan, yakni bahwa innal Arab la tadinu illa lihadzal hayy minal Arab, bahwa orang Arab min Quraisy, bahwa orang Arab itu tidak bisa tunduk kepada siapapun yang di luar orang Quraisy. Jadi pemimpin itu harus datang dari Quraisy pada waktu itu, dan tanpa menyebutkan bahwa itu hadis atau apa. Nah, itu sebuah argumen sosiologis yang diberikan oleh Abu Bakar dan diterima oleh orang-orang Ansor. Maka menurut satu riwayat, yang memilih Abu Bakar pertama kali justru orang Ansor sendiri. Nah, tapi kemudian di belakangan muncul semacam keberatan dari sekelompok kecil sahabat yang mengatakan bahwa kalau Quraisy yang memimpin, kenapa yang diambil adalah Abu Bakar bukan Ali, yang merupakan tokoh terpenting dari Quraisy. Tapi perbedaan pendapat ini tidak membuat keputusan yang diambil yang pertama ini menjadi bubar. Tidak, tetap pagi harinya Nabi Abu Bakar dibaiat dan dia memimpin umat sampai 2 tahun. Lalu setelah Abu Bakar muncul Umar, setelah Umar Utsman yang terbunuh di dalam keributan karena demo, kalau sekarang istilahnya demo, karena kedatangan orang-orang dari Mesir dan dari Irak yang tidak setuju dengan keputusan-keputusan gubernur di 2 tempat ini. Pengepungan setelah dikepung beberapa minggu, lalu mereka merangsek ke dalam dan terbunuhlah Utsman. Dari terbunuhnya Utsman ini muncullah fitnah al-kubra, begitu ya, kekacauan yang luar biasa besarnya, yang menyebabkan pada waktu itu umat Islam terpecah menjadi 3. Satu kelompok Muhajirun yang dipimpin oleh Zubair bin Al-Awwam dan Talhah bin Ubaidillah, nanti bergabung Aisyah, yang bisnya adalah Basrah, dan yang kedua adalah orang-orang yang mendukung Ali yang bisnya di Kufah, dan satu lagi Muawiyah bisnya di Syria, di Damaskus. Nah, maka terjadi perang antara Ali dengan Muawiyah di Basrah, dan banyak orang meninggal. Yang menurut satu riwayat yang meninggal itu sampai 10.000 orang, 5.000 dari masing-masing pihak. Dan setelah itu Ali datang ke Syria dan terjadilah perang dengan Muawiyah. Dengan dalam perang itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, sampai akhirnya lalu dengan timbul muslihat Ali setuju untuk menyelesaikan persoalan dengan arbitrase atau dengan tahkim. Nah, ketika Ali setuju untuk menyelesaikan masalah dengan tahkim, maka sebagian orang dari kelompoknya memisahkan diri, yang dipimpin oleh Abdullah bin Abdul Wahab Ar-Rasibi, yang nanti menjadi cikal bakal orang yang disebut dengan kelompok yang disebut dengan Khawarij. Ini jadi lahirnya kelompok-kelompok dalam Islam itu karena persoalan politik, rebutan kepemimpinan umat atau as-siyadatul uzma.
al-imamatul uzma, as-siyadatul uzma menjadi taruhan sehingga mereka berpecah. Mulai sangat awal ya, sejak zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Mulai dari zaman Ali bin Abi Thalib. Nah, dari situ lalu baru muncul rumusan-rumusan keagamaan atau teologis dari masing-masing pihak. Lalu ditanyakanlah, Ahlus Sunnah di mana? Nanti dalam perkembangannya Ali dan Muawiyah itu memerangi Khawarij. Nah, Ali terbunuh, lalu Muawiyah tetap memerangi Khawarij, dan akhirnya Khawarij karena paham keagamaannya terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil. Yang sekarang ini tinggal pengikut dari Abdullah bin Ibad yang sedikit jumlahnya, di Afrika Utara sedikit dan di Bahrain sedikit. Tapi mereka tidak lagi memegangi pendapat yang dulu. Nah, apa pendapatnya yang menyulitkan mereka untuk bisa diterima oleh banyak orang? Adalah bahwa nomor satu, imam atau pemimpin tertinggi itu harus menjalankan, katakanlah dengan murni dan konsekuen, istilah sekarang, hukum-hukum Allah, dan kalau melakukan kesalahan harus diturunkan. Ini yang menyebabkan mereka pecah, karena yang diturunkan pasti tidak mau, lalu terjadilah perpecahan di antara mereka sendiri. Kalau tidak mau diturunkan ya dibunuh. Nah, maka karena itulah mereka membunuh Ali, niatnya mau membunuh Amr dan Muawiyah, tapi tidak berhasil, dan seterusnya. Itu terjadi. Yang kedua adalah paham yang mengatakan bahwa iman itu harus diwujudkan dalam perbuatan. Yang ini sebenarnya melandasi tindakan politik yang pertama tadi. Iman harus dilandasi perbuatan. Artinya kalau ada orang yang mengaku beriman lalu dia melakukan dosa, apalagi dosa besar, maka imannya itu berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Kalau itu yang melakukan imam, ya imamnya berarti dia sudah tidak beriman, lalu harus diturunkan. Nah, dalam sejarah pemikiran selalu muncul istilah tesis dan antitesis. Ini adalah tesis atau pemikiran yang nantinya menjadi ekstrim dan melahirkan pemikiran yang berkebalikan dengan itu, yaitu pemikiran kaum Murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu tidak bertambah dan berkurang, tidak bertambah maupun berkurang. Al-imanu la yazidu wa la yanqus. Karena itu perbuatannya apa saja itu tidak mempengaruhi iman. Jadi yang satu mengatakan bahwa iman harus diwujudkan dalam perbuatan, yang satu mengatakan bahwa iman tidak perlu diwujudkan dalam perbuatan. Nah, ini sampai nantinya melahirkan kelompok yang paling besar, paling banyak diterima oleh umat Islam, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang merumuskan iman dan perbuatan itu dengan mengambil hal-hal yang baik dari kedua hal yang ekstrim tadi. Dikatakan bahwa al-iman, yang namanya iman itu adalah al-i'tiqad bil janan wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Siapa yang merumuskan saya tidak tahu, tapi itulah yang disampaikan secara turun-temurun sampai kepada kita semua. Iman itu adalah etika di dalam hati yang dilafazkan, diikrarkan, dinyatakan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan baik maksudnya. Ini kompromi dari dua atau sintesis dari Khawarij yang ekstrim, mengatakan bahwa amal dan perbuatan itu harus nyatu. Murji'ah yang tidak begitu, lalu muncullah rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menggabungkan dua hal itu dengan membuang hal-hal yang ekstrim.
Nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diambil dari orang-orang yang menyadari pentingnya tuntunan Nabi Muhammad dalam kehidupan masyarakat, bukan dalam ibadah. Kalau dalam ibadah itu sudah diyakini sebelumnya, tapi dalam bidang bermasyarakat. Sayyidina Ali ketika mengutus Ibnu Abbas untuk menemui orang-orang Khawarij itu mengatakan, jangan kau gunakan Quran untuk mendebat mereka. Kenapa? Li'anal Qur'ana dzu wujuh. Karena Quran itu bisa ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran. Pakailah sunnah. Karena sunnah adalah, kalau dikatakan dengan bahasa yang sederhana, sunnah itu adalah tafsir yang sudah dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi kalau orang Khawarij itu hanya membaca Quran, tetapi prakteknya oleh Nabi dan para sahabat mereka tidak peduli, kecuali mereka itu memang berasal dari suku-suku yang jauh dari Mekah dan Madinah. Juga dari segi waktu mereka masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, jadi tidak tahu apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Nah, dalam kehidupan ini kan tidak semuanya bisa dirumuskan secara baku atau tertulis. Banyak hal-hal yang tidak bisa dirumuskan tetapi dipraktekkan. Inilah yang dulu dipahami sebagai sunnah oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu Ibnu Abbas dianjurkan untuk tidak menggunakan argumen dari Quran. Karena kalau argumen dari Quran bisa dibantah oleh Khawarij dengan pemahaman mereka yang berbeda dengan apa yang dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabat. Ini. Nah, untuk tidak berpanjang kalam, perjalanan berikutnya adalah bahwa firqah-firqah atau kelompok-kelompok dalam Islam yang lahir dari politik lalu melahirkan paham keagamaan ini sayangnya sulit sekali untuk dipersatukan. Padahal dalam ayat yang tadi saya bacakan di awal khutbah ini dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Karena itu fa aslihu baina akhawaikum. Kalau ada pertikaian antara dua orang saudaramu, maka itu damaikanlah. Jangan dibiarkan, apalagi lalu kita memihak yang satu dan yang lain dan seterusnya. Ya. Jadi seperti sekarang ini pertikaian antara Amerika dengan Amerika, Israel dengan Iran lalu dipahami di Indonesia oleh sementara orang sebagai pertikaian masalah agama juga. Ya, sehingga kita tidak perlu mendukung Iran karena itu Syiah sementara kita Sunni. Ini tidak boleh seperti itu. Karena Sunni atau Syiah itu adalah sama-sama min ahlil qiblah, sama-sama sholatnya menghadap ke kiblat. Ya. Pernah saya tanyakan kepada Imam Ahmad Khatib, Syekh Azhar. Saya jawab, saya tanyakan apa hukumnya Syiah itu. Dia jawabnya persis seperti yang saya katakan tadi, haula min ahlil qiblah, ikhwanuna. Mereka adalah orang-orang yang sama menghadap ke kiblat dalam sholat, itu adalah saudara-saudara kita. Loh, tapi kan ada perbedaan. Ya, perbedaan itu biasa. Di antara Sunni saja juga banyak perbedaan. Di antara mereka juga banyak perbedaan. Ya. Kalau ada yang salah dan seterusnya, ada yang kita anggap tidak benar dan seterusnya, itu jangan-jangan karena pemahaman kita yang berbeda. Di antara misalnya di dalam rukun Islamnya orang Syiah itu tidak ada syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu tidak ada di dalam rukun Islam. Saya tanyakan kepada Ketua Ahlul Bait Indonesia yang kebetulan berkunjung ke kantor saya waktu di Jakarta. Apa betul begitu? Dia jawab betul. Lah kenapa begitu? Ya karena itu kami letakkan di rukun iman. Ya kalau begitu sama, cuma naruhnya aja yang beda. Sama-sama megangi syahadat, cuma yang satu taruhnya di rukun Islam, satu taruhnya di rukun iman. Kenapa itu dipersoalkan? Padahal rukun iman dan rukun Islam itu adalah rumusan yang dibuat untuk memudahkan pengamalan oleh para ulama.
Ya, menaruh di sana, di sini itu persoalan kedua atau bahkan ketiga, keempat yang tidak sepenting syahadatnya sendiri. Ya, itu. Jadi kita tidak perlu lagi membesar-besarkan paham keagamaan atau mazhab atau firqah di dalam melihat atau merumuskan hubungan kita dengan orang-orang sesama ahlul kiblah, sesama orang-orang yang sholat menghadap ke kiblat. Tidak perlu dibeda-bedakan karena semuanya adalah ahlul kiblah, muslim yang percaya bahwa Allah Maha Esa dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya. Sudah cukup. Perbedaan-perbedaan yang ada itu bisa untuk saling belajar, untuk saling mengoreksi mana yang salah, mana yang benar di antara kita. Karena kata Imam Syafi'i, madhabuna sawabun yahtamil khata' wa madhabu ghairina khata'un yahtamilu as-sawab. Pendapat kami benar tapi barangkali mengandung kesalahan. Sementara pendapat orang lain itu salah menurut penilaian saya sekarang, tapi barangkali mengandung kebenaran. Itu sikap yang saya kira sederhana, humble, sikap yang rendah hati. Itu yang sekarang diperlukan, sehingga perbedaan-perbedaan itu bukan membedakan kita, bukan memisahkan kita, tapi menyatukan kita dan menjadi wahana untuk saling belajar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada khutbah ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dan kekuatan dari Allah untuk memahami Islam dengan sebaik-baiknya dan mengamalkannya semampu kita. Jalanallahu wa iyyakum min ibadihi sholihin wa adkhalana fi zumratil faizin ad-dakhilina jannatahu jannatan na'im.